Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ya mengenai liquidating dividends ya. Kalau sebelumnya kita sudah kenal istilah property dividends, kemudian ada cash dividend, dan sekarang ada liquidating dividends ya. Apa itu liquidating dividends? Nah, ini sebetulnya nanti bisa kombinasi liquidating dividends itu bisa dengan cash dalam bentuk cash ya, nanti membayar dividennya atau dalam bentuk properti juga gitu ya, properti investasi atau investment ya, properti ya, ya apa ya, properti short term investment mungkin ya, atau long term investment, atau investment in equity, bisa investment in bond, oke, atau investasi gitu ya. Nah, oke, ini nanti bisa, Pak, kok bisa kayak gitu? Iya, karena liquidating dividends ini hanya istilah ya. Istilah apa? Istilah kalau RE biasa, kalau kita membagikan dividen biasa gitu, kalau dividen cash gitu ya, kita kan RE pada dividends payable gitu ya. Kemudian property dividend juga sama kan, RE gitu ya, pada apa? Pada property dividends payable ya, payable. Nah, semuanya diambil dari RE. Perhatikan ya, ini baik cash dividend maupun properti dividen semuanya dari RE. Nah, kalau liquidating dividend, RE-nya diganti dengan share premium gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dengan dua bentuk, bisa cash dividend atau bisa property dividend. Bedanya apa? Bedanya kalau liquidating dividend, debitnya tidak diambil dari RE, tetapi diambilnya dari si share premium ya. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu pada dasarnya si liquidating dividend ini adalah pengurangan share premium pemegang saham ya. Share premium itu kan sebetulnya selisih ya antara par value saham, sorry, kebalik ya, maaf. Oke, dari market value saham dikurang dengan par value ya. Ya, ini ibaratnya ini adalah gain gitu ya kalau bahasa apa net income-nya, cuman karena transaksi ekuitas tidak masuk ke gain ya, tidak masuk ke income statement ya. Ini seolah-olah bisa kita analogikan dengan gain gitu ya. Nah, oke, terus gimana Pak? Terus dengan adanya liquidating dividends, maka si gain ini seolah-olah ya analoginya ini direalisasikan gitu ya. Artinya apa? Share premium ini direalisasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembagian cash atau dalam bentuk pembagian investasi ya, kepada siapa? Pada pemegang saham ya. Ingat, kepemilikan atas saham itu berarti apa? Kepemilikan atas total aset gitu ya. Nah, ketika ada pembagian dividen, maka sesungguhnya itu adalah mengembalikan total aset tersebut, porsi dari total aset tersebut, persentasenya tidak semuanya ya. Kalau semuanya nanti dilikuidasi namanya ya. Jadi persentase dari total aset tersebut dikembalikan kepada pemegang saham, itulah dividen gitu. Nah, sekarang bisa diambil DRE kalau normal, tapi kalau dia liquidating berarti tinggal diambil dari share premium. Jadi si share premium ini direalisasikan dalam bentuk cash ya, dikembalikan ke si pemegang saham dalam bentuk porsi dari total asetnya, yaitu apa? Bisa dalam bentuk cash atau investasi ya. Ya, nah ini pengembalian return dari investasi pemegang saham. Oke, kita baca saja. PT Edukasi contohnya ya, mengumumkan pembagian dividen ya, kas ya. Nah, itu kan ini kombinasi ya. Nah, dividen kas, tapi kalau nanti diambil dari share premium berarti ada liquidating dividennya gitu ya, seperti itu. Oke, pada tanggal 22 September. Berarti nanti pencatatannya ini pada saat pembagian kan biasanya RE ya, RE pada cash. Nah, kita lihat nanti di bawahnya apakah ada porsi dari liquidating dividend atau tidak. Sebesar 900 juta. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan, nah ini dia ya. Dan jumlah dividen yang dibagikan adalah 900 juta, kemudian jumlah 600 berasal dari income atau retain earning, 300 berasal dari share premium. Nah, proses pencatatan pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 Oktober. Berarti 9 Oktober no entry ya. Nah, kemudian pembayarannya pada tanggal 22 Oktober. Nah, oke. Berarti ini kombinasi antara liquidating dividend dan normal dividend, tapi dalam bentuk kasnya. Nah, krusialnya apa? Pada saat pencatatan di pengumuman pada tanggal 22 September. Ya, retain earnings, tadi ya, sesuai informasi di soal, 600 juta. Pada apa? Pada share premium. Nah, share premiumnya 300 juta ya. Pada dividends payable. Nah, lihat nih nanti ya, dividends payable-nya nanti dibayar dalam bentuk cash ya, cash dividend. Nah, ini adalah cash-nya gitu ya, yang keluarnya sebesar berapa? 900 juta. Nah, ini jurnal pada saat pembayarannya. Nah, perhatikan ini
premiumnya dihapus gitu ya dari equity. Kemudian di Indonesia juga berkurang dari equity gitu ya. Nah, inilah bentuk pengembalian dari apa? Dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham ya. Nah, karena ada liquidating dividend maka lebih jelas ya bahwa share premiumnya dikasih kembali kepada si investor. Nih loh, lu udah investasi di gue kasih no cash-nya dalam bentuk cash. Nah, seperti itu analoginya. Oke, itu saja mengenai liquidating dividend ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.